oleh calon yang sadar betul kondisi para pemilih, itu gunanya teman-teman survei ya, lalu mereka akan membayar mereka, ya sudahlah nanti di rumah saja kami bayar 100.000, 200.000, 300.000. Nah, kami menduga Pilkada November 2024, 27 November 2024, bukan tidak mungkin syarat pengulangan peristiwa. Mungkin modusnya berkembang, teknik kecurangannya berkembang, tapi bukan tidak mungkin diulangi. Cara jual beli suara potensial masih berlanjut karena ada tabiat antara peserta dan pemilih kecanduan jual beli suara. Setidak-tidaknya money politics bukanlah tren yang baru di dalam pemilu kita, dan saya meyakini bahkan tren itu jauh lebih kuat dibandingkan pemilu presiden untuk pilkada, karena kedekatan antara calon dan para pemilih. Mereka tahu betul kebutuhan para pemilih dan daerah-daerah yang membutuhkan jual beli suara melalui politik uang. Yang perlu diamati dari berbagai peristiwa yang disampaikan oleh Lavoisier dan Kavi, bagaimana ini perlu diawasi dari titik awal. Misalnya, ada potensi registrasi ulang pemilih di pilkada akan menjadi permainan kecurangan yang sama. Misalnya mendeteksi mana yang kemudian punya hak pilih, mana yang tidak. Ada penambahan hak pilih di daerah-daerah tertentu. Nah, ini perlu diawasi. Saya sepakat dengan Kavi dan Lavo yang menyinggung tadi soal peran penyelenggara pemilu. Peran penyelenggara pemilu kita sangat-sangat penting untuk memastikan marwah penyelenggaraan pemilu betul-betul berjalan sesuai azas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Dan kita ketahui tadi sudah disinggung, berbagai kasus mendera penyelenggara pemilu kita. Mungkin penyelenggara pemilu kita satu-satunya di muka bumi yang sudah diberi peringatan terakhir tapi masih berlanjut terakhir. Sudah 4 kali dan bukan tidak mungkin ini akan ke-5 kali. Jadi cukup aneh itu ya. Peringatan keras terakhir tapi tidak pernah diberhentikan. Ibarat sudah dapat SP3 berkali-kali kurang lebih. Nah, ini jadi catatan penting bagaimana kemudian marwah penyelenggaraan pemilu bisa berlangsung dengan baik. Yang kedua yang juga akan sangat potensial terjadi adalah misi merancang golput pemilu. Jadi bagi teman-teman yang belajar ilmu kepemiluan, sadar betul golput itu bukan sekedar hak, tetapi juga ada ruang politik di dalamnya. Jadi hak ya, kita tidak melarang hak orang untuk memilih dan tidak memilih, itu hak mereka. Tetapi bukan tidak mungkin ada rencana politik untuk memaksakan golput sebagai poin kemenangan calon tertentu. Misalnya tahun 1829, mekanisme bagaimana pemilih dibayar untuk tetap di rumah. Jadi warga-warga tertentu di daerah tertentu diketahui mereka itu akan memilih kandidat tertentu ya, tetapi ragu karena calonnya lawannya memang orang yang dia tidak suka. Jadi dia seolah-olah dipaksa untuk memilih calon lain ya. Tapi dia ragu dengan calon dia ini. Nah, oleh calon yang sadar betul kondisi para pemilih, itu gunanya teman-teman survei ya, lalu mereka akan membayar mereka, ya sudahlah nanti di rumah saja kami bayar 100.000, 200.000, 300.000. Dengan membuat pemilih tertentu tetap tinggal di rumah, maka bukan tidak mungkin mereka akan menjadi strategi untuk memenangkan calon tertentu. Nah, di pemilu 2024 yang lalu ini termasuk bagian yang tidak diteliti mendalam oleh banyak orang. Seberapa banyak orang dibayar untuk tidak datang ke TPS.
Di daerah ini cukup signifikan karena kalau bertemu 2 atau 3 pasangan calon kepala daerah, mereka akan mengetahui daerah mana yang tidak akan menguntungkan mereka, dan mereka akan menggunakan uang untuk memastikan daerah itu para pemilihnya untuk tidak datang ke TPS. Ini jadi catatan yang perlu diperhatikan, terutama kinerja KPU yang harus maksimal. Teman-teman harus ingat bahwa proses sengketa pileg sedang berlangsung dan persiapan juga harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk pilkada. Jumlahnya 545, bukan perkara mudah. Kalau PKPU tidak siap, koreksi proses, belum lagi sosialisasi kepada para pemilih bahwa penggunaan hak mereka itu penting. Momen-momen ini bukan tidak mungkin akan dimanfaatkan oleh tim sukses tertentu agar pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Misalnya susah keluar kertas A5, A6 gitu ya, yang kemudian akan merugikan orang, susah memilih, lalu mereka sudah nggak dulu saja karena tidak dulu, belum lagi dibayar. Jadi tekniknya banyak sekali. Nah, mudah-mudahan untuk pilkada November besok kita akan berupaya bersama-sama agar pola-pola golput yang direncanakan untuk kepentingan elektoral tidak terjadi. Hal-hal yang sama bukan tidak mungkin juga terjadi di dalam pilkada kita selama persiapan 2024 pilkada ini. Misalnya tadi sudah disinggung peran kepala daerah, kepala desa, ya. Mereka sangat penting dan kita ketahui sebagian besar organisasi kepala desa digerakkan untuk mendukung calon tertentu. Saya ingat kasus yang sangat penting disebut dengan Tamani Hall di dalam kepemiluan. Ada satu wilayah di daerah New York namanya Saint Tamani. Ini wilayah tempat orang-orang keturunan Irish yang tinggal di Amerika. Mereka ini sudah 100 tahunan digerakkan sebagai organisasi untuk mendukung calon-calon presiden dan calon partai tertentu. Jadi pendekatannya itu luar biasa ya, sehingga mereka menjadi mesin untuk memastikan kemenangan calon presiden tertentu. Nah, di kita ya, di pemilu 2024 kemarin, organisasinya bukan organisasi ras untuk memenangkan calon presiden tertentu, tetapi organisasi struktural pemerintahan terendah yang bernama kepala desa, dibayar dengan motif gratifikasi keberlanjutan jabatan oleh presiden, terutama tentu saja dengan seizin DPR. Itu sebabnya undang-undang pemerintahan desa yang baru jadi, sehingga jabatannya bertambah dengan angka yang signifikan menguntungkan kepala desa. Kepala desa digerakkan sebagai lokomotif di tingkat terendah pemerintahan, yang kita ketahui pemerintahan terendah face to face dengan para pemilih langsung di tingkat bawah di TPS. Jadi persis keturunan Irlandia di Amerika, di kota New York terutama, untuk digerakkan memanipulasi publik luas agar kemenangan calon presiden atau kepala daerah tertentu terjadi bagi partai tertentu. Kepala desa juga digerakkan seperti Tamani Hall, itu konsep Tamani Hall atau the son of Tamani yang dikenal dalam kepemiluan. Strategi dan model yang sama saya pastikan dilakukan terhadap kepala desa sebagai kekuatan yang terorganisir untuk memenangkan calon tersebut. Nah, ini juga cukup berbahaya. Berikutnya soal peran kepala daerah. Tadi kepala desa, ini kepala daerah. Kepala daerah yang merupakan penjabat sejumlah 198, artinya cukup signifikan digunakan untuk keterpilihan calon-calon politik tertentu di pemilihan kepala daerah, juga akan digunakan menurut hemat saya
sebagaimana digunakan di dalam pemilu presiden lalu. Nah, kepala daerah ini didominasi tentu saja ruang geraknya oleh Menteri Dalam Negeri, karena Menteri Dalam Negeri yang menentukan apa saja kewenangannya. Teman-teman perlu ketahui 198 pejabat kepala daerah saat ini diberikan kewenangan yang sama dengan kepala daerah terpilih. Jadi penjabat kepala daerah hari ini punya kewenangan yang sama dengan kepala daerah terpilih. Padahal mereka konsepnya pejabat, lumrahnya dia diberikan pembatasan-pembatasan oleh Menteri Dalam Negeri. Kenapa mereka diberikan kekuasaan penuh? Tentu logika alasan pertama adalah mereka akan menjabat cukup lama sehingga perlu kekuasaan yang signifikan. Tapi di sisi yang lain, kekuasaan yang besar itu mudah digunakan sebagai mesin politik untuk mendukung calon-calon tertentu. Apakah partai yang akan berkuasa, apakah kepala daerah, apakah partai yang berkuasa dengan calon kepala daerahnya, apakah kemudian orang yang paling berkuasa dengan keturunannya melalui dinasti-dinasti yang menggunakan peran kepala daerah ini di pemilu kepala daerah pada November nanti. Nah, ini bagi saya kita semua perlu mengawasi. Satu hal yang penting tidak sempat tersampaikan secara baik ke ruang publik adalah peran dari aparat negara yang bernama kepolisian dan militer. Sebagaimana ketentuan undang-undang, militer dan kepolisian wajib netral, mereka tidak boleh kemudian menggunakan peran konstitusionalnya untuk menjadi alat atau mesin bagi calon-calon tertentu, baik pemilu presiden, pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah. Nah, pemilihan kepala daerah besok ke depan bukan tidak mungkin akan berkaitan dengan misi-misi kepentingan yang sama di pemilu 2024 dengan menggunakan aparat-aparat tertentu untuk memastikan kemenangan calon tertentu. Catatan kami memang tidak banyak unsur dari militer dan kepolisian menjadi penjabat kepala daerah, tetapi peran dan posisi mereka berada di titik-titik sentral yang sangat penting diperebutkan dalam persaingan pilkada menuju November 2024. Misalnya ada penjabat purnawirawan militer yang ditempatkan di Kota Medan yang kemudian diduga akan dijalankan perannya untuk kemudian memenangkan keluarga istana. Ini menjadi catatan modus yang perlu dipertimbangkan dan akan kita pantau selama penyelenggaraan pilkada 2024 nanti. Nah, teman-teman sekalian, modus sebenarnya sudah berkembang. Publik sebenarnya sedang dididik untuk mengetahui modus-modusnya. Sebelumnya politik gentong babi bukan tidak dibicarakan, tetapi untuk pemilu 2024 ini orang sudah mengetahui model politik gentong babi yang ada. KPK termasuk khawatir dengan model politik seperti ini, sehingga setelah pemilu presiden keluar pernyataan KPK untuk adanya pembatasan penggunaan anggaran negara di tahun politik. Waktu itu jaraknya berapa? 3 bulan, 4 bulan dari pernyataan Alexander Marwata. Anehnya KPK barunya menuju pilkada, tetapi KPK tidak aneh ketika pemilu presiden, entah apa sebabnya. Tetapi ini kita katakan sebagai ruang pendidikan kesadaran baru bagi publik. Publik sudah tahu modusnya dan mudah-mudahan kesadaran seperti ini membangun keinginan publik memantau pilkada kita